Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terbiasa pergi ke masjid dalam kondisi-kondisi seperti ini dengan himbauan pemerintah, himbauan ulama dan umara yang menyebabkan kita tidak bisa pergi ke masjid, pasti akan terasa sedih bagi kita yang sudah terbiasa salat berjamaah ke masjid. Karena mengapa? Orang yang hatinya sudah terpaut pengen pergi ke masjid itu, satu kali aja udah tidak pergi ke masjid itu sudah lain rasanya. Sehingga wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan Allah berikan naungan keselamatan. Yang mana pada hari itu yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut ingin ke masjid. Karena mengapa? Dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Hanya mereka yang punya iman kepada Allah, hanya mereka yang punya iman kepada hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Artinya apa? Orang yang tak punya iman, orang yang tak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, maka mereka ketika salat tidak akan pergi ke masjid. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, senantiasa hatinya ingin memakmurkan masjid. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa pergi ke masjid, tetapi hati kita haruslah senantiasa terpaut ke masjid. Maka sholat berjamaah kita pun sekarang kita laksanakan di rumah kita. Pertanyaannya, pahalanya sama tidak dengan kita sholat berjamaah ke masjid? Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Sholatul jamaah afdal min sholatil fardi bi sab'i wa ishrina darajat." Sholat berjamaah, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Lalu bagaimana kalau kita sholatnya di rumah? Apakah tetap mendapatkan pahala berjamaah tadi 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri? Tentu masih dapat. Dengan syarat apa? Kita mengajak anak istri kita untuk sholat berjamaah bersama kita. Cuma memang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau belum menikah? Kalau belum menikah, mau tidak mau, dia harus mengajak temannya, atau dia bisa tetap dalam kondisi berniat untuk sholat berjamaah, walaupun dia sholat sendirian, insya Allah pahalanya akan tetap sama 27 derajat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sholat yang paling utama, kata Rasulullah, ya, bagi seorang muslim adalah sholat di rumahnya, ya. Afdalu sholatul mar'i fi baitihi. Salat yang paling afdal bagi seorang muslim, kata Rasulullah, adalah salat di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat 5 waktu. Artinya salat 5 waktu afdalnya di masjid. Tapi salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat rawatib qabliyah ba'diyah, dan salat sunnah yang lainnya itu di rumah afdalnya. Itu kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini, salat di rumah pun insya Allah pahalanya tetap sama. Walaupun dia salat 5 waktu, pahalanya tetap afdal juga bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, kata Allah, semampu kalian. Kalau mampu kita dengan kondisi corona seperti ini hanya bisa di dalam rumah, itulah kadar kemampuan kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu semua tidak mengurangi pahalanya. Yang penting kita senantiasa melaksanakannya dengan maksimal, niatnya kita ikhlas lillahi taala, caranya kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kalau kondisi corona seperti ini, penarikan zakatnya melalui aplikasi atau secara online? Apakah sah? Tetap sah. Karena kondisi sekarang, lagi-lagi kondisi yang ad-darurah tubihul mahdurah tadi.
kondisi darurat yang membuat kita tidak bisa melakukan hal-hal yang normal. Kondisi sekarang adalah kondisi abnormal. Kondisi sekarang yang mau tidak mau membuat kita lagi-lagi melakukan satu kaidah yang lain yang tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu jauh lebih utama, kita harus prioritaskan sekarang ini dibandingkan kita mendapatkan jalbil masalih, kemaslahatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat ayatnya, Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ya. Jadi kata Allah, "Khudh min amwalihim", ambil dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah ini menurut para ahli tafsir adalah zakat. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang penting ada yang mengambilnya, baik itu mengambil melalui aplikasi atau ada yang datang ke rumah kita untuk menariknya, sehingga kita tak perlu bersusah payah untuk keluar rumah. Karena kondisi di dalam rumah ini kan kondisi yang sekarang sangat dianjurkan oleh pemerintah, social distancing, bahkan sekarang lebih ketat lagi physical distancing, sehingga kita harus menjaga jarak dengan siapapun. Maka penyaluran zakat pun insya Allah akan tetap sah selagi sesuai dengan syarat dan ketentuan secara hukum Islam, maka itu pun insya Allah akan tetap bisa diterima, dan Allah akan menerima amal ibadah kita dari sisi zakat tadi. Jangan sampai gara-gara kondisi corona ini sehingga menyebabkan kita tidak mau berzakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, kondisi virus corona ini menyebabkan kondisi kita kondisi yang tidak normal. Karena kondisinya kondisi tidak normal, maka dalam kondisi seperti ini ada beberapa kaidah-kaidah fikih tadi patut kita jadikan sebagai sandaran hukum. Yang pertama, kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah. Kondisi darurat menyebabkan kita boleh melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang haram. Maka kondisi abnormal ini bisa menjadi wajib, kemudian yang wajib pun bisa menjadi mubah, sunnah dan sebagainya. Itulah kondisi hukum yang bisa berubah dengan kaidah ini. Lalu yang kedua, kaidah yang bisa kita jadikan sandaran hukum dengan kondisi corona ini adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari bahaya, khususnya bahaya corona ini, muqaddam harus kita utamakan, harus kita prioritaskan daripada kita jalbil masalih, mendapatkan maslahat yang banyak. Maslahat yang banyak itu seperti di sholat berjamaah ke masjid, kajian-kajian di tempat-tempat keramaian, atau sholat tarawih ke masjid. Itu tidak lebih penting dibandingkan kita menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Lalu yang terakhir, saya mengajak kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadikan rumah kita fungsinya tidak ubahnya seperti fungsi masjid. Karena mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menganjurkan kita untuk jangan sampai rumah kita seperti kuburan, kata Rasulullah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kita pasti pernah pergi ke kuburan. Kuburan itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Kuburan itu adalah tempat yang sangat tidak enak untuk kita diami. Siapapun tidak akan berani duduk di kuburan sendirian malam-malam dan sebagainya. Bayangkan kalau kuburan seperti itu ternyata ada di rumah kita, yang kita nggak pernah tahu ternyata syaitan selama ini bersarang di rumah kita. Iblis dan bala tentaranya ternyata selama ini tidur bersama kita, makan bersama kita di rumah kita. Maka corona salah satu hikmahnya bisa jadi karena Allah sedang menginginkan kita mengembalikan fungsi rumah tangga kita menjadi rumah ibadah, sehingga keberkahan pun lahir dari rumah tangga kita, surga pun hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah yang selama ini kita cita-citakan ikut hadir bersama kita dengan kondisi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, wabah virus corona ini, sehingga kehidupan kita umat manusia bisa kembali menjadi normal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kesehatan, perlindungan kepada kita, keluarga kita. Dan terakhir doa kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil kebaikan dari apa yang saya sampaikan,
Yang tidak baik itu semuanya datangnya dari saya, yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.